your sacrifice for the sake of all redemption's birth and relentless hope as the weight of grace crushed the face of love, and you bled and died for your enemies to woo us back from death and woo our Valentine to a faithless world. Every wayward heart you pursue us, all ending kindness, call us home. This world is yours, my God. This world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Your agape love displaces fear, and the planets working heaven's need. For the kingdom comes to the heart that whispers, have mercy, God, on me. This world is yours, my God. This world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Oh, this world is yours. Shalom Empress Community. Gak kerasa udah 1 tahun kita di rumah aja, tapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan hari ini, membawa yang terbaik. Mari sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan, dikalahkan. Katakan, oleh darahmu yang bebaskanku. Oh, Kaulah Raja yang hebat, kemenanganku di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan gentar, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Kita mau sama-sama katakan, angkatlah tinggi panjinya, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Oh, belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan, syariat telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Oh, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku di dalammu, di dalammu. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Raja yang mulia. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Bersama-sama katakan, dulu sekarang selamanya.
berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kita mau sama-sama angkat hati kita yang terbaik, kita mau sama-sama angkat suara kita yang terbaik. Ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman hari ini bawa hati kita, bawa pikiran kita, kita mau menghadapi Tuhan. Kita mau menghadap Raja di atas segala raja. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Saat ini mari rasakan hadirat Tuhan di rumahmu masing-masing. Mari sama-sama nyatakan, Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. He is the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He is the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He is the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He is the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He is the power and love. Our God is an awesome God. Mari katakan dari rumahmu, it's an awesome God. He reigns from heaven above. He
an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kami memulai hari ini. Kami mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Biar telinga rohani kami dibukakan dan kami boleh mendengar isi hati Tuhan. The Lord of all, the Lord of all creation. Biar kami mendengar ilham daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Buka telinga rohani kami Tuhan. Buka hati kami supaya kami boleh diajar dan ditegur. Supaya kami boleh serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Hypers Community semuanya. Wah, happy banget bisa ketemu teman-teman lagi walaupun secara virtual, tapi saya tahu siapa aja yang komen di sini. Gak ya teman-teman. Nah, yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama satuin hati kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah online Tuhan. Kami tahu walaupun beribadah secara online, kuasa Tuhan tetap mengalir atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami buka hati kami, pada saat kami buka pikiran kami, Tuhan bekerja seluas-luasnya. Tuhan bekerja untuk mengubahkan hati kami, pikiran kami Tuhan, yang mungkin selama ini kami udah lama Tuhan gak pernah dengerin firman Tuhan, atau kami gak baca firman Tuhan di rumah. Tapi apapun itu Tuhan, hari ini kamu mau berserah sama Tuhan, kamu mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan tabur benih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, saya mau sapa lagi semuanya ya. Shalom semuanya. Wah teman-teman, hari ini udah bulan Maret teman-teman. Saya cuma mau tanya, apa sih yang kita semua udah lakuin? Kemarin itu saya sempat mikir ya di awal bulan Maret, apa sih yang udah saya lakuin di tahun ini? Apa sih yang udah terjadi di tahun ini? Adakah teman-teman yang mungkin kehilangan anggota keluarganya di tahun ini? Mungkin ada juga yang nambah anggota keluarga baru. Ada juga yang dari jomblo udah pacaran, atau dari pacaran udah balik jadi jomblo gitu ya. Banyak hal yang mungkin udah dilalui sama teman-teman dan mungkin saya di tahun ini. Nah teman-teman, tapi apapun itu, saya cuma mau ajuin pertanyaan satu buat teman-teman. Bagaimana keadaan imanmu di 2021 ini? Saya cuma pengen tanya itu teman-teman. Bagaimana keadaan iman kita pada saat gereja tutup? Orang mungkin ada yang pergi, ada yang datang. Terus banyak hal yang mungkin terjadi yang gak enak ataupun yang enak. Tapi coba yuk kita pikirin tentang ini. Apakah Tuhan Yesus pernah sekalipun meninggalkan kita? Jawabannya enggak. Sekalipun walaupun entah iman kita surut, iman kita kering, hilang, kita udah gak punya pengharapan, tapi ada satu hal yang gak pernah hilang dari hidup kita adalah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Nah teman-teman, pertanyaannya bagaimana keadaan hati kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh
berpegang teguh sama Tuhan? Gak ada yang tahu. Teman-teman jawab di hati masing-masing. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang transforming faith. Iman yang berubah. Iman yang berubah ke arah yang mana sih? Ada dua pastinya. Ada yang berubah ke arah yang lebih baik, maju, atau mundur ke arah yang tidak baik. Nah teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang apa aja sih penghalang-penghalang iman kita gak bertumbuh, atau bahkan sempat bertumbuh tapi di musim-musim yang seperti ini bahkan kita ngestak. Nah bahasa mudanya gini deh, kepercayaan kita sama Tuhan luntur gak di masa-masa seperti ini? Toh banyak yang bilang gini, manusia mengecewakan tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sering denger ya. Tapi seringkali kita yang kecewa sama Tuhan, anehnya kayak gitu. Ironinya seperti itu. Padahal orang-orang bilang Tuhan gak pernah mengecewakan, manusia mengecewakan. Nah teman-teman, kita mau baca di Ibrani 11 ayat 1 yuk. Ayatnya bilang gini, teman-teman mungkin udah pernah tahu. Saya bacain ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita berharap itu adalah iman. Tapi dia juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah mungkin teorinya kita udah hafal ya. Tapi ternyata buat praktekin kita punya iman itu sulit. Bener gak? Nah kali ini kita mau bahas dari Lukas 24 ayat 14 sampai 33. Nah teman-teman, di cerita ini adalah pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu ditinggalin sama Tuhan mati di kayu salib. Nah murid-muridnya ini gagal beriman loh teman-teman. Jadi saya mau kesimpulin gini, mau orang udah kenal Tuhan 10 tahun, mau orang udah kenal Tuhan 20 tahun, mau dari lahir Kristen, tapi itu tidak menentukan kualitas iman orang itu. Ya gak? Gak ada yang pernah tahu hati kita teman-teman. Setiap orang, mau Ko Jason bahkan ya, atau Om David mungkin, pasti pernah gagal beriman. Jadi gak jamin orang mau kenal Tuhan lama, kenal Tuhan sebentar. Bahkan biasanya pada krisis-krisis seperti ini nih, banyak orang yang meninggalkan imannya. Imannya terguncang. Kita mau bahas ya. Pertama, kenapa sih kita bisa imannya tuh turun? Kenapa sih iman kita bisa luntur gitu ya? Yang pertama karena iman yang salah. Saya pernah gak mengalami punya iman yang salah? Oh pernah. Iman yang salah itu kayak gimana sih? Iman yang salah itu adalah kita salah berharap teman-teman. Pada saat kita berharap Tuhan mau punya mobil Mercy, ternyata Tuhan berkehendaknya kita mau punya BMW gitu ya. Salah gak? Oh salah. Kita bisa kecewa lewat itu ya. Nah teman-teman, itu contoh aja ya by the way. Kita salah berharap dan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Tuhan maunya kuliahnya di UI, tapi Tuhan maunya kamu kuliahnya di mana misalnya, di Trisakti atau di Sahid atau di mana gitu ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu berharap Tuhan Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Iya gak? Murid Tuhan Yesus di saat itu gagal dalam berharap. Salah dalam berharap, gagal dalam beriman. Karena dia memaksakan kehendak dia sendiri. Dia bahasa kasarnya so tau lah gitu ya. So tau lah, dia pikir Tuhan udah pasti nih bebasin bangsa Israel. Gak salah sih, tapi ternyata kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang dia pengenin. Bahkan selevel murid-murid Tuhan aja bisa kayak gitu, apalagi kita ya. Jadi gak apa-apa teman-teman kalau kita pernah salah berharap tapi kita mau belajar. Hari ini kita bahas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah emosi atau perasaan negatif. Nah, di poin ini teman-teman, terkadang yang buat iman kita kandas atau iman kita luntur itu bukan karena Tuhan gak kabulin doa kita atau bukan karena lingkungan, tapi terkadang diri kita sendiri. Pernah gak teman-teman overthinking? Pernah gak teman-teman paranoid sendiri sama apa yang
kita harapin sendiri, kita berharap sendiri, tapi kita juga yang paranoid sendiri. Pernah gak? Pasti teman-teman pernah ya. Nah, terkadang yang menghalangi iman kita bertumbuh adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita belajar hari ini sama-sama. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan kan menampakkan diri sama murid-muridnya, tapi murid-muridnya udah terlanjur bikin tembok, udah terlanjur overthinking. Tuhan, gue udah mati nih di kayu salib, aduh penyelamat gue udah mati di kayu salib. Udah terlanjur overthinking, padahal dia gak tahu apa yang terjadi di depan. Murid-muridnya buat tembok sendiri karena perasaan dan emosinya semata gitu ya, sampai dia gak percaya, padahal dia kenal siapa Tuhannya. Padahal murid-muridnya adalah orang yang tiap hari kemana-mana ikut Tuhan gitu ya. Tapi dia bisa gak percaya loh. Bahkan kalau dipikir pakai akal ya, kayaknya kalau misalnya nih ada seseorang papanya meninggal, terus kalau papanya bangkit harusnya dia seneng gitu ya. Tapi murid-muridnya dalam kondisi ini dia udah terlanjur kayak udahlah, mungkin udah dalam keadaan pasrah atau apa, saya juga gak ngerti ya, sampai dia bikin tembok gitu ya. Karena emosinya semata dia sampai kehilangan imannya terhadap Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini teman-teman, dalam goncangan, sulit gak percaya sama Tuhan? Sulit. Sama, saya percaya bahkan even Ko Jason atau Om David, Om Santo, mungkin sulit teman-teman di masa-masa seperti ini untuk tetap berharap, tetap berpegang sama Tuhan. Tapi kalau murid-murid Tuhan aja bisa kembali sama Tuhan, kenapa kita gak bisa? Nah, gimana sih caranya kita cek keadaan iman kita? Gimana sih? Cara ceknya gampang. Apakah kita masih ingat cara memberikan yang terbaik buat Tuhan? Gampang banget kan cara ceknya? Kalau kita mulai lupa cara memberikan yang terbaik buat Tuhan, contohnya gini deh, ibadah jam 7 ya. Kita ibadah jam 7, kita sama-sama sepakatin jam 7. Tapi udahlah, nanti jam 7 lewat 2 juga gak apa-apa, masih countdown 3 menit, apa berapa menit saya gak tahu ya, 3 menit gak apa-apa, masuk 7 lewat 2, santai-santai dulu, makan dulu, mandi dulu gitu ya. Kita udah mulai lupa caranya berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lupa kalau jam 7 itu kita udah buat janji sama Tuhan buat bersekutu dengan Dia ya. Itu sedikit tanda-tanda bahwa kita imannya udah mulai luntur nih, udah lupa cara berikan yang terbaik. Nah teman-teman, gimana sih untuk punya iman yang kembali kokoh? Saya rindu banget, bukan cuma saya, bukan cuma mentor gitu ya, tapi kita semua, saya, teman-teman di rumah, kita sama-sama mulai ini, memulai dengan rohani, jangan sampai kita akhiri dengan daging. Kita mulai dengan roh, jangan sampai kita akhiri dengan daging. Kita sama-sama waktu kita ibadah offline, kita nangis-nangis bareng-bareng, kita ret-ret bareng-bareng gitu ya. Tapi ternyata banyak teman-teman, atau kita gak pernah tahu ya, mungkin siapapun, mungkin ada pelayan Tuhan juga yang mungkin hatinya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Udah tenggelam dalam dosa mungkin ya. Udah terlalu nyaman sehingga kita memutuskan untuk ya udahlah nggak apa-apa lah, lagi enak-enak aja nih gini gitu. Nah, gimana sih caranya teman-teman punya kembali iman yang kokoh, transform, berubah imannya ke arah yang lebih baik. Yuk sama-sama, let's get transform. Ayo kita sama-sama berubah. Yang pertama caranya adalah nggak ada yang lain. Yang pertama, pendengaran akan firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17 ngomong gini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari-hari ini apa sih yang kita dengar? Clubhouse, TikTok, Netflix, YouTube, Spotify, jokes, atau apapun itu. Itu semua gak salah. Saya juga nonton Netflix, saya juga dengerin lagu-lagu di Spotify. Tapi seberapa besar porsi yang kita kasih buat Tuhan itu menentukan kualitas iman kita. Bener gak? Kalau kamu pacaran, seberapa banyak waktu yang kamu habisin sama pacar kamu, ya itu menentukan lah kamu sesayang apa sama dia. Bener gak?
Simple banget kan? Saya suka banget kasih gambaran tentang pacaran gitu, karena itu relate banget gitu. Kalau misalnya kita habisin waktu banyak, saya sama Ketek pacaran nih misalnya ya. Seberapa banyak saya habisin waktu sama Ketek, yaitu membuktikan sayangnya saya sama Ketek gitu. Ini contoh ya teman-teman, contoh ya Liv. Gitu. Jadi sama, gimana hubungan kita sama Tuhan itu ditentukan lewat waktu yang kita habiskan dengan Tuhan. Pendengaran kita, apakah kita sering dengaran akan Tuhan, kita sering berdoa, mendengar apa yang menjadi suaranya Tuhan, dengerin firman Tuhan, baca Alkitab. Itu yang pertama, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau kembali mengokohkan iman kita, gak ada yang lain. Baca surat cintanya Tuhan. Aduh, Alkitabnya udah berdebu, Ci. Ya gak apa-apa, sekarang di handphone ada Alkitab kok, gitu ya. Oke, yang kedua, mau bertobat dan menerima tuntunan dari Roh Kudus. Mau bertobat ini agak sulit. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang merasa salah yang mau bertobat. Kalau kita merasa enggak lah, ini gak salah lah, gue ibadah hari Sabtu nanti diulang aja hari Minggu, gak salah lah. Itu orang-orang yang mungkin sulit ya. Jadi kita sama-sama punya hati yang mau bertobat yuk. Kalau misalnya ditegur, ada intervensi gitu ya, ada intervensi sedikit dari orang lain. Belajar mendengar, belajar mendengar dari setiap intervensi yang diberikan Tuhan. Kemarin itu saya belajar juga tentang intervensi dari Kak Monik bilang, saya belajar ya dari perkataan papa saya. Hal-hal yang kecil-kecil saya belajar itu adalah intervensi yang Tuhan kasih buat saya. Selama ini ternyata banyak dari kita yang gak mau dengerin apa kata orang gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah mau bertobat dan menerima tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, gimana sih caranya balikin nih iman kita? Pengen deh, kalau dipikir-pikir pengen ya punya hati yang kayak dulu gitu ya, yang benar-benar menggebu-gebu, on fire sama Tuhan. Kalau mau ibadah, aduh seneng banget gitu. Gimana sih yang ketiga? Mengasihi sesama manusia. Mungkin kelihatannya gak ada hubungannya iman sama mengasihi manusia. Oh salah. Toh mengasihi manusia itu besi menajamkan besi ya. Jadi jangan banyak-banyak kepahitan sama orang. Kita rugi sendiri. Kenapa? Karena semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita digesek. Semakin banyak kita mengalami gesekan sama orang lain. Dan besi menajamkan besi, semakin kita ditajamkan, semakin kita tajam. Jadi jangan takut buat bergaul sama orang lain, dan kita mengasihi orang lain, karena semakin kita punya banyak relasi, punya banyak pergaulan, semakin Tuhan bisa pakai orang-orang buat mengintervensi hidup kita. Ya teman-teman, jangan banyak-banyak kepahitan sama orang, karena itu benar-benar merugikan diri kita sendiri. Kita gak belajar dari orang lain ya. Dan yang keempat teman-teman, berani bangkit saat jatuh. Pada saat kita tahu nih, kita sadar iman kita udah mulai luntur nih, udah mulai tadi cara ceknya tadi saya udah bilang, kalau kita mulai lupa cara berikan yang terbaik, ya udah sekarang balik, bertobat dan berani bangkit saat jatuh. Jangan udah masuk ke lubang kubangan terus enak gitu ya, aduh enak nih kotor-kotoran kayak babi ya gitu ya. Enggak, kita harus jangan kayak gitu teman-teman. Kalau kita tahu itu salah, balik ke arah yang benar. Walaupun susah gak susah, mungkin semua tahu dosa itu enak ya, santai-santai itu enak gitu, tapi jangan terus-terusan ada di zona nyaman. Ayat terakhir dari saya, belum terakhir ya. Udah terakhir benar. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Di sini kuncinya melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Next ya, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang digarisbawahi di sini adalah mari kita melakukan iman kita
dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yuk sama-sama jangan lihat kanan kiri, mungkin banyak orang-orang yang menyakiti kita, tapi kita lakuin segala sesuatunya dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Goalnya cuma satu, Tuhan aku mau diangkat sama Tuhan, karena aku sayang sama Tuhan, aku mau diangkat sama Tuhan. Ya, mulai bangun kembali hubungan kita sama Tuhan teman-teman. Dibilang gini, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Jadi teman-teman yuk sama-sama punya iman, walaupun kita kecil, walaupun susah banget nih bangun iman, aduh susah banget ya bangun kepercayaan balik sama Tuhan, tapi gak apa-apa. Bahkan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya percaya kok, mujizat dan kuasa Tuhan gak hanya mengalir pada ibadah offline doang, tapi pada saat kita di rumah masing-masing, pada saat kita berdoa, Tuhan tuh hadir. Pada saat kita baca Alkitab, Tuhan tuh ada dan dia bisikin setiap kita apa yang dia mau kita dengar dari dia. Ya teman-teman, yuk sama-sama bangkit lagi, cari Tuhan lagi, cari orang-orang buat support kita, perjuangin iman kita. Kalau murid-murid Tuhan aja dulu bisa, dia manusia, kita manusia. Kita harus bisa ya teman-teman. Jangan menyerah teman-teman. Kalau kamu tahu iman kamu udah mulai lemah, udah mulai goyah, udah lupa cara berikan yang terbaik. Yang pertama tadi apa? Pendengaran akan firman Tuhan, mulai balik lagi kepada firman Tuhan. Yang kedua, mau bertobat dan menerima tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, mengasihi sesama manusia. Jangan lupa teman-teman, ini penting. Dan yang keempat, berani bangkit saat jatuh. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Dan yang terakhir, ini terakhir banget. Winners never quit and quitters never win. Ya teman-teman, jadi pemenang gak pernah keluar. Dan yang keluar, orang yang keluar gak pernah menjadi seorang pemenang. Amin. Oke, God bless you teman-teman. Yuk kita sama-sama satuin hati, kita mau kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan banyak ingetin kami tentang iman kami Tuhan. Mungkin selama ini iman kami lemah, iman kami goyah, kami kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Kami lupa cara berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mulai sepelein hubungan kami sama Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh mau balik sama Tuhan. Kami cuma mau bilang kami mengasihi Tuhan dan kami mau Tuhan diangkat sama Tuhan nanti pada saat Tuhan jemput setiap kami. Kami mau belajar kembali sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau kembali bertobat. Kami mau bangkit Tuhan, bantu kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami mau berdoa Tuhan biar kuasa Tuhan mengalir. Biar Tuhan yang jamah setiap hati kami yang mungkin udah keras. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang jamah hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau kembali mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you teman-teman. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you